Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Inilah kalimat yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga sampai subuh hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridhonya, sampai insya Allah kita bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fadlul ilmi, keutamaan atau kemuliaan daripada ilmu pengetahuan, yang mana pembahasan ini kita bisa kutip dalam kitab Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, yang mana beliau memberikan kepada kita syawahid-syawahid atau dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim, daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan-perkataan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, dan para ulama. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yang mana Imam Al-Ghazali masih memberikan kepada kita syawahid atau dalil bagaimana pentingnya yang namanya ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Jadi kala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi, kemuliaan orang yang berilmu pengetahuan dibandingkan dengan al-abid, ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatul badar, sama dengan perbandingan antara bulan yang sempurna dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini memberikan kepada kita suatu contoh bagaimana mulianya orang yang berilmu pengetahuan dibandingkan dengan ahli ibadah. Siapakah ahli ibadah itu? Adalah mereka yang ketika pertama bangun, salat tahajud, salat taubat,
salat hajat, salat witir, kemudian dia mengaji, beristighfar, bertasbih, kemudian melanjutkan dengan salat subuh. Setelah itu mereka melakukan salat isyraq, dan di waktu siangnya mereka berpuasa. Itulah al-abid, orang yang betul-betul menghambakan dirinya dan waktunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan kita orang awam, bahwa mereka itu adalah orang yang mulia, memang betul. Namun menurut Nabi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini, ada yang lebih mulia. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ya, jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana ibaratnya kata Nabi adalah sama dengan ketika kita, ya, kalau sekarang ini sekiranya memang bukan waktu mendung, waktu normal, sekarang ini kan bulan itu sudah mulai sempurna, sudah hampir mencapai kesempurnaan karena bulan suci Ramadan sudah akan lewat. Nah, kemudian banyak bintang-bintang yang ada di langit. Ketika kita menengada di waktu malam, maka alangkah terangnya, ya, bulan yang sempurna dibanding bintang-bintang itu. Nah, menurut Nabi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini, bahwa itulah perbandingan antara kemuliaan orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang ahli ibadah. Sama dengan, ya, perbandingannya bulan yang sempurna dibandingkan dengan bintang-bintang yang hanya berkedip-kedip. Jadi masing-masing punya cahaya, tapi cahayanya jauh lebih besar cahaya bulan sempurna dibanding dibanding dengan bintang-bintang yang ada di langit. Masyarakat muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah. Ini kita berbicara masalah syafaat. Ini pun sebahagian ulama berbeda pendapat tentang siapakah yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, pada hari kemudian nanti. Namun demikian, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini, bahwa yasfa'u yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 orang, ada 3 kelompok yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Siapakah itu? Adalah al-anbiya, para nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-ulama, ya, alim ulama, orang yang berilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa jangan kita membatasi dalam pemahaman kita yang dimaksud dengan al-ulama itu hanya ahli-ahli dalam agama. Tetapi kita harus memahami bahwa yang dimaksud dalam al-ulama, dalam kitab ini, dalam hadis ini adalah orang yang mempunyai banyak ilmu. Dan yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi di dalam hadis ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa orang yang bisa memberikan nanti syafaat, pertolongan, jadi syafaat itu lawannya witir. Wasyafa'i wal witir, genap dan ganjil. Ya, jadi witir itu adalah ganjil. Syafaat itu adalah bilangan genap. Artinya ada nanti waktu-waktu tertentu yang mana pada saat itu tidak ada lagi yang mampu atau yang bisa menemani kita, kecuali yang pemberi syafaat itu. Ya, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kapankah itu? Ulama kita mengatakan bahwa kapan kita sendiri yang pertama pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Ya, jadi pada saat itu, ya, kita berjuang untuk mempertahankan bagaimana iman kita, bagaimana kita berusaha agar bisa menjadi husnul khatimah, minimal
dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka pada saat itu yang bisa menemani kita untuk supaya mengingatkan membaca kedua kalimat syahadat itu atau kalimat tauhid itu adalah al-anbiya, al-ulama, wasyuhada. Kemudian yang kedua, pada saat kita berada di alamul kubur, di alamul barzakh, dan khususnya pada saat datang Munkar dan Nakir bertanya kepada kita tentang 5 pertanyaan. Yang pertama, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka. Maka pada saat itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang menemani kita, yang dapat memberikan syafaat kepada kita, inilah al-anbiya wal ulama wasyuhada. Kemudian pada saat kita di padang mahsyar, yang mana pada saat itu menurut suatu riwayat bahwa matahari hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Nah, olehnya itu pada saat itu ya manusia bermacam-macam tergantung daripada amal perbuatannya di dunia. Ada yang sudah mandi keringat, yang mana keringatnya ya ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, dan bahkan di antara mereka nanti itu ada yang tenggelam dengan keringatnya karena panasnya matahari pada saat itu. Nah, yang dapat memberikan pertolongan adalah yang 3 ini, al-anbiya, al-ulama, wasyuhada. Dan yang keempat, pada saat orang meniti di siratal mustaqim. Masyarul muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu, agar kita bisa termasuk golongan ulama, harus kita banyak belajar. Ya. Yang namanya belajar, kita jangan dibatasi dengan waktu wajib belajar. Tetapi kata Nabi bahwa yang namanya belajar itu mulai kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Nah, olehnya itu semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita punya pengalaman, maka disitulah semakin luas daripada ilmu pengetahuan kita. Olehnya itu, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa termasuk golongan ulama itu, maka perbanyaklah menuntut ilmu. Masyarul muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berikutnya fa'zim bima kafadlil qamari lailatil badri ala sair kawakib wa qala yashfa yaumal qiyamati thalatha al anbiya thumma al ulama thumma syuhada fa'zim bimartabatihi talwun nubuwah. Maka yang paling tinggi di antara derajat yang nanti bisa memberikan syafaat itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa fawqa syahada ma warada fi fadli syahada. Ya, di atas daripada syahadat kita, sebagaimana kemuliaan atau keutamaan daripada asyhadah penyaksian itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubidallah, tiadalah seseorang menyembah kepada Allah Ta'ala bisyai'in, tentang sesuatu afdalu min fikhi fi din. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa hamba yang paling menghambakan dirinya dalam menuntut ilmu itu dalam hadis ini adalah orang-orang yang memahami tentang agamanya, yaitu tentang agama Islam. Wali faqihin wahidin asyadu ala syaitani min alfi abid. Seorang faqih, seorang yang memahami tentang syariat agama Islam itu, kata Nabi, jauh lebih mulia daripada 1000 abid, 1000
orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli ibadah. Jadi orang yang memahami tentang fikih yang berkaitan dengan syariat. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membagi ilmu dalam Islam itu minimal kita bisa membagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ada namanya ilmu akidah yang berkaitan dengan keimanan. Yang kedua ada namanya ilmu syariat atau ilmu fikih yang berkaitan dengan syariat Islam. Itulah tentang syahadat, puasa, zakat, ya, salat, kemudian haji, kemudian apa istilahnya, baik jual beli, kemudian nikah dan lain-lain sebagainya. Ini adalah yang berkaitan dengan fikih, dengan syariat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini bahwa wali fakihin, orang yang menguasai tentang syariat agama Islam itu jauh lebih mulia dibandingkan dari 1000 abid. Walikulli syai'in imad, dan setiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imadu hazad din al-fiqh. Jadi segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang daripada ajaran, daripada agama ini, yaitu agama Islam, adalah al-fiqhu, pemahaman atau orang yang memahami tentang ajaran syariat. Coba kita lihat, masjid ini bisa berdiri dengan kokoh karena banyak tiang-tiangnya. Nah, tiang kalau kita ingin menguatkan daripada pemahaman kita tentang ajaran Islam, maka dalamilah yang disebut dengan ilmu fikih. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairu dinukum, sebaik-baik daripada agama kamu, aisarahu, wa khair, yang memudahkan tentang ajaran agama, wa khairul ibadah al-fiqh, dan sebaik-baik daripada ibadah itu adalah al-fiqh, ya, memahami tentang ajaran agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul alimi alal mu'minil abidi, seorang mukmin yang berilmu pengetahuan, ya, dibandingkan dengan mukmin yang abid. Bagaimana kata Nabi? Itu bisa ba'ina darajah, ya, mempunyai 70 tingkatan perbedaan antara al-mu'minul abidi dengan al-mu'minul alimi. Ya, jadi di sini yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana beliau memberikan kepada kita analogi perbandingan antara, ya, kemuliaan, keutamaan orang mukmin yang berilmu pengetahuan dengan orang mukmin yang al-abid, ya, yang hanya menghabiskan waktunya dan umurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal alimi wal abidi, antara, ya, perbedaan al-alim, orang yang berilmu pengetahuan, dengan al-abid, mi'ata darajah, ya, 100 tingkatan. Baina kulla darajatain, di antara 1 derajat, hudul jawadil mudammir sabaina sana, ya. Jadi kata Nabi, antara 1 derajat ke derajat yang lain sebanyak 100 derajat itu antara orang alim dengan al-abid. Itu ketika ada orang yang menunggangi kuda, kemudian dia memacu kudanya, dalam perjalanannya itu adalah sab'ina sana, 70 tahun. Coba, antara 1 tingkatan dengan tingkatan yang lain itu 100 tingkatan, yang mana antara 1 tingkatan dengan 1 tingkatan berikutnya adalah sama ketika ada orang yang menunggangi kuda dan memacu kudanya selama 70 tahun. Nah, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita pahami bahwa
untuk bagaimana meningkatkan kualitas daripada ibadah kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dasarilah dengan ilmu pengetahuan. Karena ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita menjadi orang beriman, kemudian mempunyai ilmu, apalagi kita lagi menjadi seorang abid, maka subhanallah, itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan adalah bahwa di sini Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita penjelasan bagaimana mulianya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, dengan sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.